Apa kabar teman-teman semua? Sebelum saya wali, biar ngomong saya nggak belepotan ya. Kasih waktu saya berdoa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, saya tidak berlagu sok formal. Ya, saya ingin menyapa kalian di siang hari ini. Kemarin tuh mohon maaf saya ndak jadi bikin video malam karena posisi saya itu lagi nyetir, jadi mungkin Mangalan yang bikin videonya. Jadi ini saya posisinya sudah ada di Madura, tepatnya di kota Sumeneb. Nah ini kebetulan saya menghantar keluarga dari bapak sekaligus guru saya lah, itu ada Mbak Yai. Ini Mas Gusnya, itu ada Mangalan. Rencananya dia itu mau bikin parodian lagi sama saya, tapi karena waktunya nggak nuruti, takutnya nanti kita pulang ke Pasuruan, balik Pasuruan terlalu malam. Jadi saya ingin bikin konten sedikit aja, mau membahas masalah gelar Gus. Kayaknya kemarin rame ya. Jadi dari sisi positifnya gini, dengan adanya kejadian yang sudah terjadi kemarin, istilah nama Gus sama Kiai itu kayaknya sempat dibahas sama beberapa channel teman kita, dan sempat hampir ya bisa dibilang jadi pusat perhatian. Karena kenapa? Memang sangat sakral sekali kalau menurut saya arti panggilan Gus sama Kiai Haji gitu. Karena saya sendiri ya jelek-jelek gini ya pernah mondok, bukan mondok, ngaji sama orang yang pernah mondok. Jadi sama artinya saya tuh ngajinya ngaji instan. Kenapa saya bilang ngaji instan? Kalau yang ngaji sama proses yaitu ya mondok. Nah kalau pingin instannya kita ngaji sama orang yang mondok, kan instan namanya. Jadi gini, kalau setahu saya arti kata Kiai Haji apalagi itu sangat berat sekali untuk menyangga nama tersebut. Soalnya kenapa? Seorang kiai yang sudah naik haji, betul kan ya Gus ya? Kemudian dipanggil kiai itu adalah orang yang sudah biasanya itu punya nasab seorang kiai juga. Dan seorang kiai pasti memiliki ilmu karena pernah menuntut ilmu di pondok pesantren, mungkin dari beberapa pondok pesantren, dan bahkan seorang kiai itu mempunyai putra, mondokkan ke putranya itu nggak mungkin di pondoknya sendiri, pasti disuruh mondok ke pondok tempat lain, dan dia menjalani proses yang sangat lama, ya kadang ya sampai puluhan tahun. Ada juga yang mondok cuma 2-3 bulan. Itu biasanya kiai-kiai yang mempunyai nasab dan mempunyai kemuliaan sehingga beliau mendapatkan ilham berupa ilmu laduni. Nah itu tidak bisa dijangkau dalam pikiran kita. Nah sekarang saya mau bahas masalah nama Gus. Yang jelas putra Gus ini adalah panggilan buat putra yang dari seorang kiai. Biasanya kalau masih muda dipanggil Gus. Nanti kalau sudah tua, karena mungkin keilmuannya sudah matang, itu baru dipanggil Gus. Dan seorang Gus pun ini itu juga tidak mudah menyangga nama Gus. Karena apa? Biasanya seorang kiai akan memondokkan putra-putranya ke pondok yang lain. Dan beliau-beliaunya ini kalau misalnya mau di tempat lain nggak bakalan mau ngaku kalau beliau itu seorang anak kiai dan nggak mau dipanggil Gus. Biasanya seperti itu. Itu artinya ilmu tawadhu. Jadi seperti itu. Jadi sekarang dengan kejadian yang kita tahu ini, paling nggak buat teman-teman yang masih belum mengenai apa sih makna arti kiai,
kiai haji, kemudian panggilan seorang Gus, ya seperti itulah. Jadi kalau kiai rata-rata itu insya Allah beliau itu sudah naik haji. Karena kenapa? Biasanya kiai itu karena mungkin mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari amalan-amalan beliau, keistiqomahan beliau, akhirnya Allah itu memberikan hadiah bisa naik haji. Dan naik hajinya itu wallahu alam dengan segala cara yang Allah miliki. Seperti itu. Kemudian kalau untuk gelar Gusnya buat putra-putranya itu biasanya juga mempunyai keahlian-keahlian dan kalau menurut orang Jawa itu nyeleneh aneh dan mempunyai kelebihan masing-masing ya gitu. Nah, mereka itu Gus karena dapat gelar. Nah, kalau Gus yang asli itu ya saya ini. Tapi ya mohon maaf jangan salah tangkap karena kenapa? Saya bilang Gus asli. Ya beberapa orang kayak ini contohnya ini ada Mbak Yai Kosim, putranya Gus Yusril. Dia dipanggil Gus itu sebetulnya kan nama dia itu aslinya bukan Gus, namanya kan Mas Yusril, tapi ya karena beliau putranya Kiai panggilannya ya Gus Yusril kalau orang. Tapi kalau saya ini Gus asli. Tapi kalau teman-teman manggil saya Gus, ya saya marah. Kenapa? Biasanya manggil Mas Bagus, biasa manggil Pak Bagus, kok dipanggil Gus itu kan namanya lama lah orang Jawa bilang gitu. Nggak sopan. Jadi itu panggilan buat panggilan akrab aja, misalnya teman yang sejawat gitu, yang seusia itu baru manggil Gus saya biasa. Kenapa? Demi keakraban. Tapi kalau misalnya orang yang baru kenal manggil saya Gus, waduh, Gus apa dulu ini? Kalau Gusnya itu Gus buat apa? Hal keilmuan, saya pasti akan merasa malu dan saya tidak mau dipanggil Gus. Panggil saja Pak Bagus apa Mas Bagus. Jadi boleh manggil Gus tapi ditambahin Pak atau Mas. Kalau panggil saya Gus Bagus, ya kalau teman sepantaran sih tidak apa-apa, atau mungkin orang yang lebih tua dari saya gitu teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Paling enggak saya tidak mau menyimpang dari tujuan konten saya Kepompong Indah. Jadi Kepompong Indah ya kita mulai dari perubahan, dari nggak tahu jadi tahu, nggak jelas jadi jelas, dari nggak ngerti jadi ngerti. Akhirnya kan dari sesuatu yang dianggap biasa, akhirnya karena kita mengetahuinya kita lebih yakin, jadi kita bisa menerapkan. Jadi mungkin mohon maaf kalau bahasa saya itu kadang-kadang masih amburadul ya. Jadi karena saya bukan orang yang formal. Jadi mungkin cukup itu aja teman-teman. Nanti kalau sudah nyampe Pasuruan saya akan bikin lagi konten. Ada konten yang kemarin saya sudah buat tapi belum saya upload. Mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman sekalian. Jadi saya tutup sekian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.